uang modal itu habis. Uang modal habis yang tadinya harapannya akan bisa dipakai untuk ngangsur, ternyata nggak bisa. Sehingga gaji saya minus. Saya gali lubang tutup lubang. Jadi saya makan ini, gaji saya segini itu tinggal sekian. Yang sekian itu dipakai untuk nutup hutang dan masih kurang. Ngutang untuk makan dan untuk bayar hutang. Sudah sejak itu saya kemudian hidup sangat kelam, hitam. Itu adalah kondisi terendah di dalam hidup saya. Saking sulitnya hidup saya sampai saya itu sering mengatakan, terlintas di dalam pikiran, ya Allah, kapan ya saya meninggal dunia ya Allah. Saking beratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumalah Multazam dari kota Semarang. Kali ini saya akan sharing tentang perjalanan hidup saya. Sahabat-sahabat, kali ini saya sedang menekuni tentang dunia psikologi. Saya itu bukan psikolog, tapi alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dipercaya oleh banyak psikolog. Jadi saya itu menemukan sebuah teknik psikologi yang berbasis Neuro-Linguistic Programming atau NLP yang saya beri nama Creative Trauma Cleansing. Teknik ini sudah dipakai oleh ratusan psikolog di Indonesia, mulai dari Sumatera sampai Irian, bahkan juga dipakai di Singapura dan Malaysia. Di samping itu kegiatan saya sehari-hari juga memimpin sebuah yayasan Sekolah Alam Ar-Ridho di Semarang. Nah, ada lagi satu lagi kegiatan saya, yaitu menjadi YouTuber. Jadi kalau dengan anak muda, guys, gitu ya. Nah, perjuangan saya panjang sahabat, soalnya sekarang saya sudah berusia 56 tahun. Jadi saya ini ceritanya adalah pensiunan. Jadi mantan orang Telkom. Tanggal 1 Januari saya berhenti. Posisi terakhir saya adalah prinsipal SMK Telkom Purwokerto. Sedikit saya akan menceritakan perjalanan hidup saya waktu muda. Jadi sahabat-sahabat, saya ini lulus SMA langsung masuk pendidikan Telkom. Jadi saya tidak melalui kuliah dulu seperti kalian-kalian yang sudah alhamdulillah bisa menikmati bangku kuliah. Nah, akan tetapi ketika saya di Telkom, saya tidak mau kalah dengan para sarjana. Saya setiap training selalu number one. Apa yang menjadi senjata saya adalah setiap training saya selalu mengatakan, ya Allah, sekarang kesempatannya saya bisa menunjukkan siapa saya dan berikan kesempatan saya untuk juara satu. Setiap training saya selalu juara satu. Ada pernah lah sekali dua kali juara 2, juara 3, tetapi hampir semua training, dan saya itu puluhan training, mungkin hampir ratus mungkin ada ya, tapi paling tidak puluhan lah. Itu satu yang saya pegang. Nah, setelah itu saya tidak berhenti, tentu saja puas dengan lulusan SMA masuk ke Telkom, saya melanjutkan kuliah S1, S2, dan akhirnya alhamdulillah bisa seperti ini. Sekarang saya sudah berbicara bukan hanya di Indonesia, tetapi juga Singapura dan Malaysia. Dan terakhir saya menghadiri sebuah simposium internasional yang dihadiri oleh 5 negara. Bicaranya juga ada dari India, dari Abu Dhabi, Singapura, Malaysia, Indonesia. Dan saya salah satunya. Saya mulai masuk Telkom tahun 1986 setelah menempuh pendidikan 1,5 tahun. Kemudian saya menjadi teknisi. Sampai tahun 11 tahun ya saya di Cepu, dan kemudian pindah dari Cepu saya di Semarang bekerja bersama dengan para bule. Dari tahun 97 saya pindah ke Semarang di sebuah perusahaan konsorsium yang namanya MGTI. Ya, alhamdulillah bahasa Inggris saya itu bagus. Jadi saya bisa bekerja bareng orang-orang asing. Dan bekerja sama orang asing itu berakhir tahun 98 ketika ada Krismon, mereka semua pulang. Kemudian saya berkantor di Semarang, di kantor Jalan Pahlawan. Nah, perjalanan karir saya lumayan zigzag. Jadi mulai dari teknisi, terus kemudian saya pindah sedikit ke agak manajemen. Nah, saya masuk di quality management. Kemudian setelah masuk di quality management, saya masuk di war room. War room itu marketing, peperangan memenangkan
persaingan, itu war room. Saya masuk di war room, dan setelah itu saya masuk di sekretariat. Hubungan saya wartawan-wartawan ya. Saya sekretariat dari kantor divisi regional Jateng dan DIY. Nah, setelah saya di sekretariat, kemudian terakhir 3 tahun terakhir saya di Purwokerto sebagai prinsipal di SMK Telkom Purwokerto. 1 Januari pensiun, dan ini sekarang kegiatan saya. Nah, saya itu memang orangnya apa ya, mungkin orang sekarang menyebutnya kreatif ya, atau kalau saya sih menyebut saya itu nggak bisa diem. Salah satu di antara kreativitas saya adalah mencoba berbisnis sambil bekerja. Saya nggak ngerti ini benar apa salah, tetapi waktu itu saya melakukannya, dan ternyata alhamdulillah nasibnya jatuh bangkrut. Hal itu disebabkan karena saya tidak ngerti ilmu bisnis, kemudian saya bermodalkan hutang. Hutang itu saya kembalikan pakai uang gaji, jadi ngangsurnya pakai gaji. Harapannya nanti bisnisnya itu bisa dipakai untuk ngangsur hasil dari bisnis itu. Nah, ternyata bisnis itu tidak mudah, apalagi saya itu setiap hari di kantor, tidak bisa supervisi. Ditambah dengan ilmu yang benar-benar belum ngerti bisnis itu apa. Kemudian bisnis itu juga saya titipkan kepada saudara, kepada orang lain yang sama-sama tidak ngerti, lengkaplah sudah kekurangannya. Dan akhirnya hasilnya ya sudah seperti yang diprediksi banyak orang. Kalau seandainya saya konsultasi, pastilah itu salah semua itu. Akhirnya bangkrut teman-teman, dan setelah bangkrut, saya bangkrutnya sebangkrut-bangkrutnya. Karena uang modal itu habis. Uang modal habis, yang tadinya harapannya akan bisa dipakai untuk ngangsur, ternyata nggak bisa. Sehingga gaji saya minus. Saya gali lubang tutup lubang. Jadi saya makan ini, gaji saya segini itu tinggal sekian. Yang sekian itu dipakai untuk nutup hutang, dan masih kurang. Utang kartu kredit, utang bank, ngutang untuk makan dan untuk bayar utang. Dan itu berjalan selama 4 tahun. Sangat berat. Tahun 98 keluar dari perusahaan konsorsium itu tadi, setelah uang saya banyak ditambah dengan hutang dari bank dipakai untuk bisnis bangkrut. Sudah sejak itu saya kemudian hidup sangat kelam, hitam. Itu adalah kondisi terendah di dalam hidup saya. Saking sulitnya hidup saya, sampai saya itu mengatakan, sering mengatakan, terlintas di dalam pikiran, ya Allah, kapan ya saya meninggal dunia ya Allah. Saking beratnya. Gaji saya itu 4 kali lipat dari gajinya orang Telkom, karena saya bekerja di konsorsium. Tapi setelah bangkrut, kondisi sosial harus berbalik. Ini tidak mudah. Dari kehidupan yang tadinya agak mewah, kemudian berada di titik yang terendah, itu nggak mudah. Oleh karena itu saya kemudian minta meninggal. Itu karena saya masih punya iman. Kalau nggak punya iman mungkin bunuh diri. Nah, akhirnya saya menemukan satu inspirasi. Inspirasi saya begini, ya Allah, loh, para sahabat dulu itu perjuangannya jauh lebih berat, dan mereka tidak mengeluh. Loh, saya baru hutang begini aja kok mengeluh. Akhirnya saya berdoa, dan doa saya ubah. Yang tadinya saya minta meninggal, sekarang saya minta, ya Allah, berangkatkan saya haji. Kenapa? Karena orang haji itu tidak ada yang miskin. Saya berdoa minta haji. Ya Allah, berangkatkan saya haji, ya Allah. Tapi sebelum haji, lunaskan hutang saya dulu. Loh, Gusti Allah itu loh, tak mintai sampai sedetail itu. Akhirnya waktu berjalan, dan suatu ketika bos saya, GM saya itu mau berangkat umroh. Pada saat itu saya menghadap beliau di depan meja beliau. Saya mengatakan, Pak, tolong nanti Bapak kalau sampai di depan Ka'bah saya didoakan ya Pak. Oh iya Mas, saya doakan. Apa doamu? Saya nangis. Pak, tolong saya ya Pak. Aku nanti dipanggil di sana. Saya kepingin banget haji Pak. Kepingin haji. Aku setiap hari nangis minta haji Pak. Tolong saya dipanggil.
Bos saya speechless, nggak bisa ngomong. Oh iya mas, iya mesti kamu tak panggil. Insya Allah kamu berangkat. Dan alhamdulillah wa syukurillah, siapa yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang tawakal kepadanya akan dijamin. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dijamin. Tahun 2003 saya berangkat haji. Tapi sebelum itu saya berangkat ke Malaysia. Training ke Malaysia dan saya pelit, tidak bawa oleh-oleh karena uangnya mau saya pakai untuk nyaur utang. Pulang dari Malaysia, utang saya lunas. Begitu utang saya lunas, saya ditawarin orang, kamu mau nggak nganter saya haji? Loh maksudnya gimana Pak? Ya nanti kita berangkat bareng. Enggak Pak, saya nggak punya uang. Saya aja baru saja lunas hutang. Haji itu kan kalau punya duit, kalau nggak punya duit bagaimana mungkin haji? Wes gak apa-apa, nanti aku kasih modal kamu. Maksudnya gimana? Tak utangi dulu. Loh haji kok utang Pak? Aku aja baru trauma, baru lunas dari hutang loh Pak. Sekarang lagi nol ini, aku lagi bahagia-bahagianya. Wes kalau kamu meninggal di Mekah, nggak usah disauri. Ini tantangan yang sulit ditolak. Aku bilang istri saya, Mah, aku diajak temen berangkat haji. Lah kayak lagi duit kok, masa utang aja baru lunas. Loh diutangi. Loh kok utang mana? Haji kok utang? Terus tapi ini mah, kalau tidak bisa nyaur utang, utangi lunas. Itu janjinya teman saya tadi. Saya bilang kepada istri saya. Istri saya tetap tidak apa namanya, tidak mengizinkan. Terus saya bilang kepada beliau, Pak, istri saya tidak mau karena nggak mau menanggung hutang. Luwes dibilangin nggak usah kalau nanti meninggal nggak usah hutang. Ya sudah kalau begitu saya ngajak orang lain saja kalau kamu nggak mau. Wah saya pedot terasana. Waduh lah Pak Iman. Saya bilang istri saya lagi, Mah, aku kan punya warisan di Kudus. Itu kalau saya jual persis untuk saya berangkat. Ya terserah Bapak aja. Akhirnya tanah warisan ini sertifikatnya saya kasihkan kepada beliau yang ngajak saya. Dan saya minta saya serahkan di depan istrinya. Bu, nanti kalau saya meninggal, tanah ini milik ibu. Jadi sebetulnya saya hutang bukan hutang saja, tapi saya punya ini apa namanya, harta. Nah, begitu sudah pendek cerita, saya akhirnya berangkat ke Mekah. Dan di Mekah apa yang saya minta, saudara-saudara? Saya minta kepada Allah di depan Ka'bah, di Multazam, di Raudhah, di Arafah, di mana di Arafah itu Allah turun ke dunia dan mengabulkan semua doa-doa. Apa yang saya minta? Ya Allah ya Rabbi, pertama saya menyesal ya Allah datang ke sini. Kenapa? Karena saya sendirian. Saya kepingin berangkat berdua sama istri ya Allah. Berangkatkan saya 5 tahun lagi bersama istri. Doa saya yang pertama. Doa saya yang kedua adalah, ya Allah, saya baru saja keluar dari hidup yang kelam dan saya tidak ingin terulang lagi. Karena itu berilah saya ilmu untuk mengelola ekonomi keluarga. Dan yang kedua ya Allah, kiranya Engkau memberikan ilmu saya berbagi kepada banyak orang, sehingga saya bisa memberikan inspirasi kepada mereka agar mereka tidak jatuh bangkrut lagi seperti saya. Cukup saya saja yang merasakannya. Nah, itu adalah dua doa saya yang alhamdulillah dua-duanya terkabul. Sahabat-sahabat semua, ada 2 hal. Yang pertama adalah doa saya berangkat haji dan lunas hutang terkabul. Dan doa saya yang kedua adalah saya bisa mengelola ekonomi keluarga dan akhirnya saya menjadi trainer yang bukan hanya di Indonesia tapi juga di Singapura dan Malaysia. Jadi percayalah kepada doa. Allah mengabulkan setiap doa manusia yang sungguh-sungguh. Sahabat muda, jadi kalau kalian mengalami satu masalah, sebesar apapun masalahmu, Allah itu jauh lebih besar. Jadi nggak ada masalah yang Allah tidak bisa menyelesaikan masalahmu, itu nggak ada. Saya itu kalau dari hitungan matematika, impossible. Orang hutang gali lubang tutup lubang, kok bisa berangkat haji? Ini kalau pakai hitungan matematika saya, yang karyawan teknisi, nggak mungkin berangkat haji. Tetapi kalau saya begitu, alhamdulillah Allah memanggil saya, sehingga saya punya ide. Oh iya ya, nek berdoa itu haji. Berdoa haji ku, saya pikiran saya begini waktu itu, nggak ada haji yang miskin, itu nggak ada. Mesti soge.
Nah, oleh karena itu saya minta haji ben aku dibikin sugih oleh Gusti Allah. Jadi nggak ngeluh akhirnya. Ya Allah, aku minta haji. Kalau doa saya sebelumnya kan ngeluh. Ya Allah, kapan aku mati? No way. Cukup saya saja yang salah. Nah, yang kedua, kalau doa itu waniyo berdoa, tapi ya usaha. Saya tadi menyesal doa saya di Mekah. Ya Allah, saya menyesal berangkat ke sini. Kenapa? Sendirian. Coba kalau saya minta doanya dua. Ya Allah, berangkatkan saya haji sama istri. Mungkin langsung berangkat. Jadi berani berdoa, tapi ya kita harus ikhtiar. Ya. Yang ketiga, jangan berhenti sesulit apapun hidupmu. Bayangkan kalau saya putus asa waktu itu, jadi apa saya sekarang? Karena saya terus mencari solusi dan terus berdoa. Bahkan doa pun saya inovasi. Dari ngeluh sampai doa motivasi. So, kalau berdoa, saya sarankan, ini saya sarankan, jangan terlalu banyak mengeluh, tapi mintalah doa besar agar Allah kasih kalian itu kapasitas besar sehingga kalian bisa menjadi besar. Siapapun sekarang kalian dan siapapun apapun masa lalu kalian, jangan dipikirkan. Tetapi yang terpenting adalah kamu ingin menjadi apa? Kamu harus bersungguh-sungguh, yakini dan berdoa. Saya kira itu. Terima kasih.